Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita punya tim PW makin hari makin mantap, luar biasa, diberkati Tuhan. Ya, karena kita mau tetap serupa seperti Yesus. Nah pagi ini Bapak Ibu, saya mau membagikan ini semua untuk kita, keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus, sebenarnya ini seperti apa keserupaan dengan Yesus ini? Ya. Di tahun paradigma yang baru ini, saya mau untuk tetap mengajak kita semua untuk memahami cara pandang yang baru tentang Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita pandang Tuhan. Ya. Artinya begini, Tuhan yang kita sembah, tadi saya suka sekali lagu-lagu yang kita naikkan ya di awal. Walaupun dunia bergoncang, tapi Yesus tetap Allah. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa terlepas daripada iman orang Kristen. Bahwa Yesus itu Allah. Walaupun dunia bilang lain, walaupun dunia bergoncang, tapi Yesus itu Allah. Ya. Artinya Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang nyata. Tuhan yang dapat dijangkau. Tuhan yang pernah jadi darah dan daging dalam diri Yesus. Ini Tuhan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan yang sia-sia, bukan yang seperti barang gaib, tapi nyata dalam hidup kita. Kalau kita melihat apa yang Tuhan kehendaki waktu Dia putuskan untuk menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26, waktu Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan kehendaki? Dia mau supaya manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Bukan manusia jadi Tuhan. Ini yang harus merubah paradigma kita. Dia mau manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dia pencipta, sedangkan kita ini makhluk ciptaan. Kita harus melihat ini baik-baik. Ya. Kalau bicara soal rupa, ini bukan bicara soal fisik. Karena Allah itu roh. Yohanes 4, Yesus bilang, ya, barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Jadi bukan fisik Allah, tapi karakter daripada Allah yang dimaksud dengan keserupaan dengan Yesus ini. Ya. Nah pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya kalau kita lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini karena ditipu. Betul-betul ini tipu muslihat daripada si jahat. Ya. Karena mau sama seperti Tuhan. Padahal Adam dan Hawa ini makhluk ciptaan. Allah itu kreator, itu pencipta. Lalu si jahat datang untuk mempropagandakan ini. Dan ini masih ada sampai saat-saat ini. Bahwa engkau bisa sama seperti Tuhan kalau engkau mengikuti nasihatku. Kata si jahat waktu itu ya. Lalu manusia jatuh dalam dosa dan dikatakan gambar dan rupa Allah itu rusak. Kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Lalu Yesus datang. Lalu Yesus datang. Yesus datang untuk apa? Satu agenda utama yang selalu saya bilang, Dia mau untuk mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah yang semula di Kejadian 1:26. Itu rancangan Allah yang semula. Yesus datang untuk itu. Dia membawa kembali kemuliaan Allah. Yesus mau, jadi kalau kita mau serupa seperti Yesus, sebenarnya itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita serupa dengan anaknya. Ya. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dari awal. Dia telah memutuskan dari awal untuk membentuk kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia menjadi serupa dengan anaknya. Dia mau seperti itu, serupa dengan anak. Kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini kehendak Tuhan supaya kita harus serupa dengan anaknya, dengan Yesus. Ya. Yang jadi pertanyaan untuk kita, saudara dan saya ini diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan untuk menggantikan Yesus. Untuk menggeserkan Yesus, tidak. Serupa dengan Yesus. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Kenapa demikian?
Mengapa kita harus mengambil gambar Allah? Kenapa kita harus serupa dengan Yesus? Karakter kita harus seperti karakter Allah, karakter Yesus. Karena di Kolose 1 ayat 15 katakan begini, Ia, Yesus ini, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Jadi dia datang ini betul-betul dia adalah Allah. Pemahaman ini kita harus tanam betul bahwa iman kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dunia bisa bilang apa, dunia bisa goncang, dunia bisa lakukan apa. Tapi iman kita bahwa Allah pernah turun jadi manusia, menjelma dalam jalan manusia, menjadi diri Yesus, dalam diri Yesus. Bahwa Yesus itu tidak bisa dipungkiri, dia adalah Tuhan. Itu iman orang Kristen, tidak bisa digoyahkan. Ya. Saudara harus ingat itu baik-baik. Hanya manusia saja yang dibentuk dengan keserupaan dengan Allah. Inilah hak istimewa yang diberikan kepada kita. Ya. Yang membuat kita beda dengan ciptaan lain. Yang membuat kita beda dengan ciptaan lain. Yang membuat kita jadi bermartabat. Kita beda kelas dengan binatang. Itu manusia. Ya. Manusia adalah makhluk intelektual yang dapat berpikir, berargumentasi, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu manusia. Karena manusia punya otak. Diberikan pengertian-pengertian, diberikan hikmat untuk itu. Seperti Tuhan, kita bersifat rasional, kita dapat memberi dan dapat menerima kasih yang sebenarnya, dan kita mempunyai kesadaran moral untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang menuntut kita untuk bertanggung jawab kemudian pada Tuhan, pada akhirnya. Ini dalam kehidupan kita manusia. Jadi rupa Allah itu bukan milik orang percaya saja. Itu milik semua manusia, semua orang. Tapi rupa Allah itu menjadi rusak, menjadi tidak lengkap karena dosa. Itulah sekali lagi Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Ya. Dia datang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus untuk memulihkan gambar Allah atau rupa Allah yang rusak itu. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, di tahun paradigma yang baru ini kita harus memandang Tuhan dengan sebagai makhluk intelektual. Ya. Kita adalah makhluk intelektual, kita harus maknai ini dengan benar. Bahwa saudara dan saya tidak pernah akan menjadi Tuhan. Tidak dirancangkan untuk menjadi Tuhan atau menjadi salah satu ilah lain. Tidak pernah. Tuhan tidak merancangkan kita untuk itu. Tuhan merancangkan kita supaya kita serupa, segambar dengan Dia, bukan menjadi Dia. Pemahaman ini kita harus tahu baik-baik supaya jangan kita keliru. Ya. Ini merupakan suatu kebohongan besar yang paling kuno, yang merupakan tipu muslihat si jahat. Saya bilang yang memperdayakan Adam dan Hawa pada waktu itu. Jadi pada waktu itu si jahat datang pada Adam, lalu dia bilang begini, kalau engkau mau seperti Tuhan, kalau engkau mau seperti Allah, ikutilah nasihatku. Padahal Tuhan sudah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan saudara harus ingat, begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Pengajaran-pengajaran di dunia sana yang masih mempromosikan dusta lama ini. Ya, bahwa saudara adalah makhluk ilahi. Saudara bisa sama seperti Allah. Allah itu kreator, Allah itu pencipta. Dan kita ini adalah makhluk ciptaan. Tuhan tidak ingin untuk kita jadi pencipta. Yang Tuhan inginkan dari kita, yang Allah inginkan jadi kita, untuk kita jadi orang yang saleh, ya, orang yang terus hidup dalam nilai-nilai kehidupan, yang memiliki sikap dan karakter yang sama seperti Allah. Karakter, sifat dan karakter yang sama seperti Allah, bukan menggantikan posisi Allah. Ini yang selalu ada dalam kesalahpahaman kita orang percaya. Ya. Allah itu kreator dan kita ini adalah makhluk ciptaan. Keinginan kita untuk muncul menjadi Allah, itu muncul setiap kali kita mencoba untuk mengendalikan situasi. Pada waktu kita mencoba untuk mengendalikan masa depan kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan muncul keinginan kita untuk menjadi Allah. Tetapi
sebagai makhluk ciptaan tidak pernah kita menjadi pencipta. Itu kita harus tanamkan baik-baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan tidak inginkan untuk kita jadi Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengambil karakter Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa berkuasa. Tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya bukan untuk kenyamanan, ya. Tapi untuk membangun karakter saudara dan saya, itu tujuan Tuhan. Ia mau supaya saudara dan saya tumbuh secara rohani serupa dengan gambar anaknya. Itulah anaknya harus jadi manusia, turun dalam manusia, supaya kita lihat dia darah dan daging, sama seperti kita. Kalau kita lihat betul-betul cara pandang yang benar tentang Tuhan ini, kita tidak salah nanti. Ya. Alkitab bilang begini, berhubung dengan kehidupan yang dulu, saudara harus menanggalkan manusia lama saudara, yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengandalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pada waktu kita lahir baru, manusia lama kita tinggalkan. Jangan lagi kembali pada kehidupan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan, tabiat-tabiat yang lama sudah kita buang. Jangan kita balik pada itu lagi. Tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara bukan untuk kenyamanan. Sekali lagi saya bilang, tapi untuk membangun karakter saudara dan saya. Itu tujuan Tuhan. Saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan kita harus kehilangan pikiran. Bukan kita harus kehilangan kepribadian. Bukan seperti itu. Tapi serupa dengan Kristus adalah perubahan karakter, bukan perubahan kepribadian. Ya. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Apa yang Tuhan inginkan dari kita dalam pembentukan karakter kita, supaya serupa dengan Dia. Yang Tuhan inginkan pengembangan itu atau pertumbuhan karakter kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang Dia sudah bawakan. Kalau kita lihat di Matius 5, 6 dan 7, khotbah Tuhan di bukit, pernyataan-pernyataan bahagia yang Tuhan sampaikan. Ya. Kemudian apa yang disampaikan dalam Galatia pasal 5, buah-buah roh. Kemudian tulisan-tulisan Paulus tentang kasih dalam 1 Korintus 13, kalau tidak salah. Itu yang Tuhan mau, kita berpola pada itu, supaya karakter kita bisa terbentuk. Dia datang, dia membawa Injil kerajaan. Dia datang, dia membawakan pengajaran-pengajaran itu, supaya karakter kita bisa sampai kapan kita bertumbuh. Proses pertumbuhan karakter kita seumur hidup. Jangan kira 1-2 hari. Seumur hidup kita harus terus bertumbuh supaya serupa dengan gambar anaknya. Dengan Yesus, itu yang Tuhan mau, itu kehendaknya. Jika saudara lupa akan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan mudah jadi frustrasi. Akan timbul pertanyaan, mengapa hal ini kok selalu terjadi dalam hidup saya? Banyak kita waktu mengalami masalah, waktu mengalami pencobaan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah, Tuhan, kenapa saya lagi yang mengalami ini Tuhan? Tuhan, kenapa saya lagi Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bilang untuk kita semua hari ini, kita masih hidup di bumi, bukan di surga. Yang penuh dengan segala macam dinamika ketidakbenaran di dunia ini. Jadi hidup ini adalah perjuangan, adalah tantangan. Ya. Kita harus tahu, ini banyak kesalahan kita orang Kristen yang menafsirkan janji Yesus tentang hidup berkelimpahan. Ini salah tafsir kalau menurut saya di sini ya. Banyak orang Kristen menafsirkan janji Yesus tentang hidup berkelimpahan, kesehatan yang baik, hidup yang nyaman, kebahagiaan yang terus-menerus, kelegaan seketika dari masalah, keluar dari masalah melalui iman dan doa. Artinya begini, kalau kita masuk dalam suatu pencobaan atau kita ada dalam suatu masalah, ya kita serahkan aja sepenuhnya pada Tuhan. Kita berdoa, lalu kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, lalu kita diam. Roma 8 ayat 28 tidak katakan demikian. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti kita harus bekerja. Kita adalah makhluk intelektual.
Kalau kita menyerahkan, kita punya masalah, kita serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Lalu kita diam, biar Tuhan yang bertindak. Kadang ini yang membuat kesalahan dalam kehidupan kita. Yang akhirnya kita apa? Frustrasi, kecewa, lalu menyangkal Tuhan. Tuhan enggak ada, ternyata enggak pernah Tuhan jawab doa saya. Saudara diam, saudara tidak memulai bekerja. Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja. Kita harus duluan bekerja. Baru kita menyerahkan itu pada Tuhan, maka Dia akan intervensi, mujizat akan terjadi. Itu yang harus diingat baik-baik. Banyak penafsiran yang keliru. Ya. Itu hati-hati. Pandangan seperti ini seakan-akan saudara menempatkan Tuhan sebagai sosok yang hanya untuk melayani kepribadian saudara. Memperoleh kepuasan pribadi. Ingat, Tuhan itu bukan pelayan saudara. Saudara adalah pelayan Tuhan. Saudara dan saya itu pelayan Tuhan. Bukan Tuhan pelayan kita. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita adalah makhluk intelektual. Tuhan sudah kasih kita pikiran. Kita harus bekerja, kita harus menyelesaikan masalah kita. Lalu kita minta intervensi Tuhan, maka Dia turun tangan. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, lalu kita diam, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah, banyak terjadi kekeliruan dalam kehidupan orang Kristen di sini. Ya, saya sudah doa, saya sudah ambil puasa, saya sudah serahkan sama Tuhan. Tapi saya diam, tidak melakukan apa-apa. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan saudara kecewa, saudara bilang, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Karena saudara sendiri tidak pernah bertindak. Tidak melakukan yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kita minta intervensi Dia, maka Dia akan turun tangan, turut bekerja bersama-sama dengan kita. Saudara harus ingat baik-baik bahwa saudara dan saya itu masih hidup di bumi, bukan di surga. Ya. Dan kita adalah makhluk intelektual yang sudah diberikan pengetahuan untuk bisa melakukan semuanya itu. Tuhan sudah kasih kita punya otak. Itulah saya bilang semua kita harus menggunakan otak kita. Terus berjuang dengan kehidupan ini, terus melakukan, ada tindakan nyata yang harus kita kerjakan. Baru kita minta penyertaan Tuhan, baru kita minta intervensi Tuhan turun dalam hidup kita. Jangan kita cuma main serahkan. Seakan-akan bahwa Tuhan itu pelayan kita. Padahal kita ini adalah pelayan Tuhan, bukan Tuhan pelayan kita. Mudah-mudahan hari ini betul-betul bisa merubah paradigma kita. Ya. Saudara harus ingat saat ini bahwa saudara dan saya masih hidup di bumi, ya, bukan di surga. Di sini saya mau membuka pemahaman mengenai paradigma yang baru tentang Tuhan ini. Ya, artinya gini, kalau saudara ada dalam masalah, kalau saudara diizinkan Tuhan ada dalam suatu masalah, saudara yang menyelesaikan masalah saudara. Pakai paradigma otak saudara untuk menyelesaikan masalah saudara. Jangan cuma main asal lempar sama Tuhan. Serahkan semua untuk Tuhan, tapi kamu harus memulai. Jangan kasih, bagaimana Tuhan bisa turut bekerja kalau kamu tidak memulai bekerja. Ini yang dimaksudkan dengan pandangan baru tentang Tuhan supaya jangan kita keliru. Kita cuma begitu ada masalah kita lempar sama Tuhan, kita buang sama Tuhan. Lalu kita diam, tidak bekerja. Tunggu aja mujizat terjadi. Tidak akan terjadi. Itulah saya bilang pada waktu orang sakit, masuk dalam kondisi yang sangat tidak boleh melepaskan diri dari medis. Kita serahkan, kita lakukan tindakan intervensi sesuai dengan otak yang Tuhan sudah berikan untuk para dokter untuk menyelesaikan itu. Lalu kita minta intervensi Tuhan supaya mujizat bisa terjadi. Ini yang Roma 8 ayat 28 ini harus kita pahami baik-baik dalam kehidupan yang nyata. Supaya mujizat itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan Tuhan. Kita adalah makhluk yang intelektual, yang akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang terus karakter kita harus terbentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jangan saudara tergoda dengan pikiran seperti begini, bahwa hidup ini sebenarnya adalah mudah. Banyak orang berpikir, hidup itu gampang. Kalau saudara mengambil pemikiran seperti ini, saudara akan kecewa dan akan hidup dalam penyangkalan akan kenyataan.
akan hidup mengalami hal seperti itu. Apa gunanya Tuhan menyediakan surga di bumi kalau Dia telah merancang sesuatu yang nyata untuk kita di kekekalan nanti bersama Dia? Apa gunanya Dia turunkan surga kalau Dia sudah rancangkan itu untuk kita ke depan? Tuhan memberi waktu kita di bumi ini untuk membangun, memperkuat karakter kita supaya sebagai persiapan kita hidup di kekekalan nanti bersama Dia. Supaya kita punya pola, karakter, jalan pikiran kita, kehidupan kita sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Saudara, keserupaan dengan Tuhan tidak dihasilkan dengan cara meniru, ya. Tetapi dengan meminta Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Ditinggali roh di dalam hidup kita. Artinya begini, izinkan Kristus bekerja melalui hidup kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam kehidupan nyata kita? Melalui pilihan-pilihan kita yang kita buat. Artinya begini, kita memilih untuk melakukan yang benar dalam situasi tertentu, kemudian kita mempercayakan Roh Kudus untuk bagaimana bisa menginterferensi kita, memberikan kepada kita kuasa, kasih, iman, dan hikmat untuk kita melakukan. Jadi kita dulu melakukan, baru kita menyerahkan itu untuk Tuhan. Jangan semuanya kita lepaskan untuk Tuhan. Jadi Tuhan menantikan saudara untuk bertindak lebih dahulu. Jangan saudara tunggu sampai rasa kuat atau yakin, baru saudara maju. Dalam kelemahanmu majulah, melakukan hal-hal yang benar, meskipun itu mungkin masih dalam ragu-ragu, masih dalam ketakutan. Tapi mulailah bertindak, lalu menyerahkan Tuhan, Tuhan intervensi, melibatkan Tuhan dan Dia intervensi. Begitulah cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, begitulah caranya karakter kita dibentuk, bertumbuh. Ya. Saya dapat satu statement yang bagus seperti ini, ya, dikatakan begini. Ketaatan saudara akan melepaskan kuasa Tuhan. Pada waktu saudara taat untuk melakukan semua janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kuasa Tuhan akan dilepaskan. Jadi mulai dengan kita, bukan kita menyerahkan untuk Tuhan yang bekerja untuk kita. Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Menjadi serupa dengan Tuhan adalah proses bertumbuh yang lama dan perlahan. Rasul Paulus bilang ini seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Menurut Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24. Saya akan bacakan ini bagus. Paulus bilang begini ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, ya, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada 3 poin yang kita bisa tarik dari pandangan Paulus ini. Ya, dia bilang ada 3 tanggung jawab kita untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, harus memilih untuk melepaskan cara hidup lama kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita sudah pernah salah yang dulu-dulu, tinggalkan itu dan jangan kembali ke situ lagi. Tinggalkan itu. Yang pertama, harus memilih untuk melepaskan cara hidup lama kita. Yang kedua, merubah cara berpikir kita. Akal budi kita harus diperbaharui. Anak-anak Tuhan harus pinter. Anak-anak Tuhan harus smart. Harus. Belajar seumur hidup. Dalam keluarga saja saya bilang suami istri harus belajar seumur hidup. Dalam nasihat perkawinan, saya bilang suami, kamu harus belajar istrimu seumur hidupmu. Istri, kamu harus belajar tentang suamimu seumur hidupmu. Kita harus menggunakan akal pikiran kita. Ya. Yang ketiga, kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan saleh yang baru. Ingat, apa yang Tuhan ajarkan di Matius 5, sampai Matius pasal yang ke-7. Coba Bapak Ibu pulang baca. Kamu adalah garam dunia. Ya. Banyak hal yang Tuhan berikan di situ, yang perlu kita pelajari di situ, supaya kita bisa
menuju keserupaan dengan Kristus. Kedewasaan rohani tidak terjadi seketika atau secara otomatis, melainkan merupakan perkembangan yang terjadi perlahan-lahan, progresif, dan memerlukan waktu. Paulus bilang seumur hidup kita, perkembangan rohani kita. Mengenai proses, dia bilang begini, sampai semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua mencapai itu, kepenuhan Kristus. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, dibutuhkan proses. Dibutuhkan proses. Tidak ada cara lain. Emas mau jadi murni, dibutuhkan proses. Kita mau jadi serupa dengan Kristus, dibutuhkan proses. Tidak ada cara lain. Ya. Semua bisa menjadi serupa dengan Kristus, dibutuhkan proses untuk bertumbuh, saya bilang dalam komitmen dan kesetiaan. Karena pada waktu saudara setia melakukan semua perintah-perintah Tuhan, itu kuasa Tuhan dilepaskan. Kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Saudara, banyak kekacauan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen, yang timbul karena mengabaikan kebenaran yang sederhana seperti ini, ya. Mementingkan pembentukan yang Tuhan butuh dari kita adalah lebih mementingkan pertumbuhan karakter dari pertumbuhan yang lain dalam hidup kita. Yang Tuhan pentingkan adalah karakter. Tuhan tidak butuh kariermu, karena kita tidak akan bawa karir itu nanti di kekekalan. Yang kita bawa ke kekekalan adalah karakter kita. Itulah dia mau memapar kita selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini, untuk karakter kita sama seperti dia. Dia mau seperti itu. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saudara buat, tapi dia lebih tertarik dengan diri saudara. Karena kita adalah manusia, bukan perbuatan kita. Yang dia pentingkan adalah diri kita. Bukan perbuatan kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan kerja kita, bukan persembahan kita. Yang dia pentingkan adalah diri saudara dan saya. Tuhan jauh lebih mementingkan karakter saudara daripada karier saudara, karena yang bisa kita bawa ke kekekalan nanti adalah karakter kita. Saya kira ini yang harus kita pahami baik-baik dalam hidup kita, supaya kita tidak salah menempatkan Tuhan. Jangan apa-apa sedikit kita lempar sama Tuhan, apa-apa sedikit kita bawa sama Tuhan. Lalu kita diam, kita tidak memulai. Kita tunggu, tidak terjadi. Kita tunggu, tidak terjadi, lalu kita kecewa. Lalu kita tinggalkan Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Dia sudah kasih kita punya otak. Kita dalam makhluk intelektual. Kita harus melakukan sesuatu. Kita minta intervensi Tuhan. Maka dia turun tangan bersama kita. Itu Allah turut bekerja. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana Allah mau bekerja? Bapak Ibu ingat baik-baik. Ini pikir paradigma ini harus diperhatikan baik-baik. Bukan kita cuma menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Lalu kita tidak bekerja. Lalu kita tunggu mujizat itu terjadi. Ini kekeliruan yang nanti buat kita kecewa sama Tuhan. Terjemahkan daripada Roma 8:28 itu baik-baik, bahwa Allah turut bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman kita pada Allah, pada Yesus itu tidak berubah. Ya. Walaupun dunia bergoncang seperti apapun, iman kita pada Yesus, Yesus itu Tuhan. Orang mau bilang apa, dunia mau bilang apa, tapi iman kita hanya Yesus itu Tuhan. Yang terakhir, mari BL dan Singers bisa kembali ke depan. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan untuk saudara dapat hidup nyaman. Ya, sekali-kali tidak. Ya. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk saudara bisa hidup nyaman. Tapi ada hal yang lebih dalam, yang lebih penting daripada itu. Tujuan yang lebih dalam yang dia inginkan untuk membuat saudara dan saya, supaya bisa mempunyai karakter yang sama seperti dia. Supaya kita bisa membawa itu nanti di kekekalan bersama dia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau waktu dia mati di atas kayu salib, dia mau supaya kita mengikuti serupa dengan dia. Karena itu yang akan kita bawa di kekekalan nanti. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita semua orang percaya.
yang diberikan hari-hari ini untuk kita. Kita harus selama kita hidup, kita terus diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saya kira itu yang hari ini Tuhan Yesus berikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Dia.